Keep Syar'i everyday. Kisah Ihsan, kajian inspiratif sahabat Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengawali majelis kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di kesempatan yang mulia ini dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salah satu perintah yang Allah perintahkan kepada orang-orang beriman, yaitu bertalabul ilmi syar'i. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk istiqamah berjalan di bawah naungan petunjuk dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ikhwani wa akhwati fillah, kita melanjutkan kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, di dalam mensyarahkan kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Dan kita masih melanjutkan pembahasan bab yang pertama tentang wujub tauhid, kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal yang kita lakukan. Dan kita masuk dalil yang terakhir yang penulis bawakan di bab yang pertama,
Itu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya dari jalan sahabat yang mulia Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Kata penulis, wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Suatu hari aku pernah dibonceng di atas kendaraan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aku dibonceng di atas keledai, ya, yang dinaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Muadz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Kata Nabi yang mulia, wahai Muadz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Nabi bertanya, ya, untuk mengajarkan ilmu kepada sahabat Muadz bin Jabal dan kepada semua umat beliau. Ya, dengan wasilah pertanyaan yang beliau sampaikan kepada sahabat Muadz bin Jabal. Kata Nabi yang mulia, wahai Muadz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Kata Muadz, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini di antara adab, ya, di antara adab para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an ketika mereka bermuamalah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka ditanya tentang satu permasalahan, ya, secara khusus dalam perkara agama, maka mereka mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Muadz, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, wahai Rasulullah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah mereka semua beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah atas hamba-hambanya. Ya, di mana setiap hamba wajib untuk mengesahkan Allah dalam peribadatan. Dan tidak boleh untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, sedangkan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab seseorang yang tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak akan menimpakan azab kepada seorang hamba yang berjalan di atas tauhid, yang senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam amalan-amalannya dan tidak mempersekutukan Allah ya dengan selainnya. Qultu, kata Muadz, aku berkata, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, wahai Rasulullah, bolehkah aku sampaikan kabar gembira ini kepada manusia tentang keutamaan tauhid, tentang keutamaan orang yang tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasannya orang yang tidak berbuat kesyirikan kepada Allah, orang yang istiqamah di atas tauhidnya, maka dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembira. Ya, ini perkara yang menggembirakan orang-orang beriman. Maka Muadz bertanya kepada Nabi yang mulia, wahai Rasulullah, bolehkah aku berikan ya kabar gembira ini kepada manusia?
bolehkah aku sampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tubasyirhum fayattakilu. Jangan, ya. Jangan beritakan mereka sekarang. Ya. Karena dikhawatirkan nanti mereka akan bertumpu. Ya. Kemudian meninggalkan perlombaan di atas amal-amal kebaikan. Ya, bertumpu kepada tauhid mereka, kemudian tidak berusaha untuk berlomba di atas amal-amal saleh. Ini hadis yang sangat besar yang menjelaskan keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang meninggal dunia di atas tauhidullah azza wa jalla. Kita ambil pelajaran ya dari hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa arda. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Muadz bin Jabal ini, yang pertama, hadis di atas menjelaskan ketawaduan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana rendah hatinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau tidak gengsi untuk membonceng sahabat beliau. Ya, masih beliau seorang nabi, seorang rasul, tapi beliau sangat rendah hati dengan sahabat-sahabatnya. Ya, tidak menjadikan pemisah antara diri beliau dengan manusia. Ya, bahkan beliau senantiasa mempergauli manusia ya dengan cara-cara yang baik. Karena tawadhu itu akhlak seorang muslim. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadhu, maka setiap umat Rasulullah ya diwajibkan untuk bersikap tawadhu. Apa itu tawadhu? Rendah hati, tidak sombong. Ya, tidak merasa diri lebih dari yang lain. Ya. Dan ini akhlak seorang muslim. Ya, sebagaimana tawadhu adalah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setiap orang-orang beriman diperintahkan untuk bersikap tawadhu, rendah hati. Ya, karena lawan dari tawadhu apa? Al-kibr, ya kesombongan. Dan sombong itu perkara yang dilarang. Jadi haramkan di dalam agama kita. Ya. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Nabi yang mulia, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Sedekah yang dikeluarkan seseorang sama sekali tidak akan mengurangi hartanya. Ya. Sedekah yang dikeluarkan oleh seorang hamba di jalan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dia keluarkan karena Allah, maka sama sekali tidak mengurangi jatah rizkinya. Ya. Yang ada sebaliknya, sedekah tersebut akan membuka pintu-pintu rizki yang lain, akan membuka pintu-pintu keberkahan pada harta yang dia miliki. Maka ini di antara prinsip, di antara kaidah yang hendaknya difahami dan ditanamkan di dalam hati orang-orang beriman, bahwasanya apa yang kita keluarkan fi sabilillah ya sama sekali tidak akan mengurangi jatah rizki kita. Ya, sebaliknya akan menjadi membuka pintu-pintu keberkahan di dalam harta yang kita miliki. Kemudian kata Nabi yang mulia, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan." Tidaklah Allah menambahkan seorang hamba dengan ya maaf yang dia berikan kepada manusia kecuali izzah, kemuliaan. Semakin hamba itu mudah memaafkan, semakin Allah tambah kemuliaan pada dirinya. Ya. Maka jadilah orang-orang yang pemaaf ya terhadap kesalahan manusia. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Dan tidaklah seorang hamba bersikap tawadhu karena Allah, bersikap rendah hati karena Allah,
bukan karena mencari pujian manusia. Ya, kita bersikap rendah hati bukan karena mencari perhatian manusia, tapi kita bersikap tawadhu, kita bersikap rendah hati, ikhlas, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia, tidaklah seseorang bersikap tawadhu karena Allah, melainkan derajatnya pasti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan ya orang yang tawadhu, orang yang bersikap rendah hati. Semakin dia tawadhu, ya maka semakin diangkat derajatnya, semakin dimuliakan dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk memiliki akhlak tawadhu. Kemudian pelajaran yang kedua, faedah yang kedua, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Muadz bin Jabal. Hadis ini menunjukkan, kata para ulama, jawazul irdafi 'ala dabbah idza kanat tutiqu dzalik. Ya boleh kita naik kendaraan, ya kalau dulu hewan, ya seperti kuda, keledai, unta. Boleh naik di atas kendaraan, ya di atas hewan, sambil berboncengan. Kalau memang hewan tersebut kuat. Ya boleh, sebagaimana Nabi membonceng Muadz bin Jabal, ya maka boleh seseorang ya naik di atas hewan tunggangan sambil berboncengan selama hewan tersebut kuat. Ya kalau kira-kira hewannya nggak kuat, maka jangan dipaksakan, ya karena akan menzalimi ya tunggangan tersebut atau hewan tersebut. Tapi sekiranya dia kuat, dinaiki 2 orang, maka nggak ada masalah, ya diperbolehkan. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil, di antara metode mengajarkan ilmu adalah bersoal jawab. Ini pelajaran yang ketiga, ya yang kita ambil dari hadis Muadz bin Jabal, bahwasanya di antara metode pendidikan, metode ta'lim, metode mengajarkan ilmu, itu ada kalanya dengan cara bersoal jawab. Ya bukan hanya sebatas menyampaikan materi, memaparkan teori, tidak. Ya, tapi terkadang cara menyampaikan ilmu dengan cara bersoal jawab. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya melemparkan pertanyaan kepada Muadz. Ya, kemudian dijawab oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam pertanyaan tersebut. Ya, karena tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan pendidikan, mengajarkan ilmu kepada Muadz bin Jabal. Nah, ini juga sebagaimana telah kita ambil ya ketika kita membahas hadis Jibril. Ya, ketika malaikat Jibril datang ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk rupa manusia, ya. Kemudian bertanya tentang 4 perkara, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, kemudian tentang hari kiamat. Ya. Di mana datangnya Jibril bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tujuannya apa? Untuk mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Ya. Makanya di akhir hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada rawi hadis Umar bin Khattab, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa sosok yang bertanya pada saat itu? Ya, yang dia memakai pakaian yang sangat putih, rambutnya sangat hitam, ya. Namun tidak ada yang kenal di antara sahabat di kota Madinah. Ya. Kalian semua heran dengan sosok orang tersebut. Tahukah siapa dia, wahai Umar? Kata Umar, "Enggak tahu ya Rasulullah. Allah dan Rasulnya lebih tahu." Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Fa innahu Jibril." Sesungguhnya yang datang pada saat itu adalah malaikat Jibril. Ya, dalam rupa manusia. Ya, bisa berubah bentuk menjadi bentuk manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang di tengah-tengah kalian ya untuk mengajarkan urusan agama kalian.
Ya, maka di antara wasilah ta'lim adalah dengan bersoal jawab. As-su'alu wal jawab. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Muadz bin Jabal yang keempat, anna man su'ila amma la ya'lam yanbaghi lahu an yaqula Allahu a'lam. Siapa yang ditanya ya tentang satu permasalahan dan dia tidak mengilmui permasalahan tersebut, maka hendaknya dia mengucapkan Allahu a'lam. Ya. Ketika kita ditanya tentang satu permasalahan dan kita belum tahu ilmunya, maka jangan berat, jangan gengsi untuk mengucapkan saya nggak tahu. Ya. Untuk mengucapkan wallahu a'lam. Ya, Allah yang paling tahu. Kenapa? Kata para ulama, karena ucapan seorang hamba wallahu a'lam atau la adri itu setengah daripada ilmu. Ya. Itu menunjukkan kejujuran dia. Menunjukkan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang ditanya tentang satu permasalahan, apalagi yang terkait dengan masalah agama, ditanya kemudian dia nggak tahu, kemudian asal jawab, maka dia berdosa. Ya. Karena dia berbicara tentang agama Allah dengan tanpa ilmu. Ya. Dan berbicara tentang agama Allah dengan tanpa ilmu, apa hukumnya? Dosa besar. Ya, hukumnya dosa besar. Ya. Makanya seseorang ketika dia nggak tahu, jangan berat mengucapkan la adri. Jangan memaksakan diri untuk berfatwa dengan tanpa ilmu. Jangan memaksakan diri untuk menjawab sesuatu yang tidak dia ilmui. Lebih selamat dia mengatakan saya nggak tahu. La adri. Lebih selamat dia mengucapkan wallahu a'lam. Allah yang paling tahu. Ya, saya belum tahu ilmunya. Ya, coba tanya kepada yang lain. Nah, itu yang lebih selamat. Itu yang lebih menjaga ketakwaan seorang hamba. Ya, kalau kita tahu, jawab sesuai dengan kapasitas ilmu kita. Tapi kalau kita nggak tahu, maka jangan memaksakan diri menjawab. Ya, karena berfatwa tentang agama Allah dengan tanpa ilmu adalah termasuk dosa besar yang sangat besar. Bahkan dosa fatwa tanpa ilmu dalam perkara agama digandengkan dengan dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, digandengkan penyebutannya dengan dosa kesyirikan kepada Allah yang menunjukkan bahwasannya berfatwa tanpa ilmu dalam urusan agama termasuk dosa besar yang sangat besar. Maka di antara adab ya seorang muslimah ketika dia ditanya tentang sesuatu dan dia nggak tahu ilmunya, ucapkan saya nggak tahu, la adri. Ya, ucapkan Allahu a'lam. Ya, Allah yang maha tahu. Itu di antara adab. Kemudian pelajaran yang kelima, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Muadz bin Jabal, bahwasannya hak yang paling tinggi ya yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini hak yang paling tinggi. Ya, hak Allah yang paling tinggi atas kita semua adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beramal hanya untuk Allah, meminta hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, salat kita hanya untuk Allah, ya, kurban kita hanya untuk Allah, semua amal ibadah kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mempersembahkan suatu amalan untuk selain Allah. Ya, karena orang yang mempersembahkan suatu amal ibadah untuk selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya, berarti dia meninggalkan ya kewajibannya, ya, tidak menunaikan hak Allah atas dirinya. Karena hak Allah yang paling tinggi kata Nabi, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ya, hak Allah atas hambanya adalah mereka semua beribadah hanya kepada Allah, mengesahkan Allah, ya, dan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya, dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inti ajaran mereka sama. Ya. Inti dakwah mereka sama. Apa inti dakwah mereka? Mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Ini inti dakwah para nabi dan rasul. Ya. Semuanya mengajak kepada satu kalimat. Itu kalimat la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya. Dan konsekuensi yang paling tinggi dari kalimat la ilaha illallah adalah memurnikan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala macam bentuk ya peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil ya dari hadis Muadz bin Jabal yang ke-6, ya, bahwasannya orang yang berbuat kesyirikan, ya, orang yang berbuat kesyirikan, maka dia tidak menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun di saat yang sama dia ibadah kepada Allah, dia salat, ya, dia puasa, dia haji, tapi tatkala dia berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyembelih untuk selain Allah, istighatsah kepada selain Allah, ya, dan memalingkan ibadah-ibadah yang semestinya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidaklah menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka hak Allah atas hamba-hambanya itu dibangun di atas dua perkara. Ya. Yang pertama adalah isbatul ubudiyah lillahi wahdah, menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata. Ya. Yang kedua adalah nafyu al-uluhiyah, nafyul ubudiyah min ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Menetapkan ibadah itu ada apa hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menafikan segala macam bentuk peribadatan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah makna dari kalimat la ilaha illallah. Ada yang dinafikan, ada yang diitsbatkan. Ya, ada yang dinafikan, ditiadakan. Itu sembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Ibadah-ibadah yang diberikan kepada selain Allah, maka wajib kita nafikan. Ya. Kemudian al-itsbat, menetapkan bahwasanya hanya ada satu sembahan yang hak bagi umat manusia. Ya. Hanya ada satu zat yang berhak untuk kita ibadahi dengan benar, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hamba tidak dikatakan menunaikan hak Allah sampai dia menggabungkan dua perkara tersebut dalam dirinya. Al-itsbat dan an-nafyu, atau an-nafyu dan al-itsbat. Wajib dia gabungkan. Ya, kalau tidak, maka dia tidak termasuk ke dalam ya orang yang menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Faidah yang ketujuh, di antara ya pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Muadz bin Jabal, hadis ini menjelaskan tentang fadilatut tauhid, keutamaan tauhid.
bahwasanya orang yang berjalan di atas tauhid, menjaga kelurusan tauhidnya dengan tidak mencampur adukan antara tauhid dengan kesyirikan, ya, maka dia akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keamanan, jaminan keamanan, ya, diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan tauhid yang sangat besar. Nah, baik, yang terakhir di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Muadz bin Jabal yang ke-8. Ya. Hadis di atas menjelaskan jawazu kitmanil ilmi lil maslahati. Terkadang boleh untuk mempending ilmu, ya, menyimpan ilmu, merahasiakan ilmu, ya, kalau memang di sana ada satu kemaslahatan. Ya, tidak harus semua ilmu yang kita dapat harus kita sampaikan. Ya, terkadang ada yang kita jaga, ya, kita pending demi kemaslahatan. Ya, demi kemaslahatan. Sebagaimana Muadz bin Jabal, ya, beliau baru menyampaikan hadis ini di akhir-akhir hayat beliau. Ya. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang Muadz untuk menyampaikan hadis ini kepada manusia, ya, di awal-awal beliau mendengar dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena Nabi khawatir, ya, manusia akan bersandar pada hadis ini, kemudian mereka meninggalkan amalan. Tenang, ya, selama saya tidak berbuat syirik, insya Allah aman. Ya, akhirnya meninggalkan perlombaan di atas amal-amal kebaikan. Maka ketika, ya, iman manusia sudah kuat, sudah kokoh, ya, dan hadis ini, ya, tidak disalahfahami oleh manusia, maka disampaikan oleh Muadz bin Jabal, ya, dalam rangka amanah, menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini para ulama mengambil istinbat hukum, ya, bahwasanya boleh seorang alim itu terkadang dia tidak menyampaikan sebagian ilmu kepada, ya, khalayak kalau memang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Ya, akan menimbulkan fitnah. Demi kemaslahatan maka diperbolehkan, ya, untuk merahasiakan ilmu. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ini, ya, akhir dari pembahasan bab yang pertama. Kita masuk pembahasan bab yang kedua yang penulis bawakan babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Ya, setelah di bab yang pertama penulis membawakan tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka di bab yang kedua penulis menjelaskan, ya, tentang keutamaan tauhid. Ya, setelah menjelaskan hukumnya tauhid itu wajib, maka di bab yang kedua penulis menjelaskan tentang sebagian dari keutamaan-keutamaan tauhid. Ya, agar kita termotivasi untuk belajar tentang tauhid dan mengamalkan tauhid. Ya. Maka tauhid memiliki banyak keutamaan. Ya. Dalil yang pertama yang penulis bawakan di bab yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat yang ke-82. Surat Al-An'am ayat yang ke-82. Ini ayat yang berbicara tentang keutamaan tauhid. Wa qaulillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman
dan mereka tidak mencampur adukkan, ya, tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Orang-orang beriman yang istiqamah di atas keimanannya tidak mencampur adukkan antara iman dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, jaminan keamanan. Wahum muhtadun, dan merekalah orang-orang yang tertunjuki, orang-orang yang berjalan di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait ayat yang mulia ini, jamaah yang Allah muliakan, ada ya satu kisah yang menarik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya dari jalan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ibn Mas'ud menuturkan, lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ketika turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surat Al-An'am ayat 82 di atas. Ketika turun ayat itu kepada Nabi, ya, kemudian Nabi bacakan di hadapan sahabat-sahabat beliau. Para sahabat mendengar ya ayat tersebut, maka para sahabat merasa yakni bahwasanya tidak ada yang selamat dari perbuatan kezaliman. Ya. Maka para sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yazlim nafsahu?" Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Yani siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali, ya Rasulullah? Ini waraknya para sahabat, ya, takwanya para sahabat. Meskipun mereka adalah orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, yang langsung dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka adalah orang yang sangat wara', ya, yang sangat takut terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Ya. Maka ketika turun ayat di atas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat merasa berat. Ya Rasulullah, ya, siapa di antara kita yang selamat dari perbuatan kezaliman? Siapa di antara kita yang belum pernah berbuat dosa dan maksiat? Dan hakikat dosa dan maksiat adalah menzalimi diri sendiri. Ya. Karena maksiat yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, mudaratnya kembali kepada diri kita sendiri. Allah tidak termudaratkan dengan dosa hamba-hambanya. Ya, tapi setiap kezaliman, setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan, maka akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka para sahabat merasa berat, ya Rasulullah, ya, gak ada yang selamat dari kezaliman setiap kita ini. Ya, para sahabat merasa berat. Karena kalau seandainya konsekuensinya setiap orang yang berbuat zalim itu nggak dapat keamanan, ya nggak dapat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak akan jauh dari tidak akan mendapatkan keamanan tersebut. Ya, karena mereka merasa menzalimi diri-diri mereka sendiri dengan dosa-dosa mereka. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Ya. Kata Nabi yang mulia, laisa kama taqulun. Ayat ya di atas bukan sebagaimana yang kalian fahami. Ya. Makna kezaliman di atas bukan hanya sebatas dosa yang kalian lakukan. Ya. Bukan sebatas dosa-dosa yang kalian kerjakan. Ya. Kata Nabi yang mulia, laisa kama taqulun, lam yalbisu imanahum bidzulmin bisyirkin. Yang dimaksud dengan kezaliman ya pada ayat tersebut, orang yang mencampur adukkan antara iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman di ayat tersebut adalah kesyirikan. Bukan sebatas dosa terkait dengan syahwat kita, hawa nafsu kita. Ya. Bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksud dengan kezaliman di ayat tersebut adalah asyirku billah.
perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalam tasma'u ila qauli Luqman libnihi in ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Tidakkah kalian mendengar perkataan Luqman kepada anaknya ketika Luqman memberikan nasihat kepada putranya, ya bunayya, wahai putraku, la tusyrik billah, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya dosa kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Jadi yang dimaksud dengan az-zulmu pada surat Al-An'am 82 adalah az-zulmu, yakni kesyirikan. Ya, dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makna ayat di atas, orang-orang beriman yang mereka tidak mencampur adukan antara keimanan mereka dengan dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendapatkan rasa aman dan mereka adalah orang-orang yang tertunjuki di atas hidayah, di atas jalan yang lurus. Kita ambil pelajaran dari ayat yang pertama yang penulis bawakan di bab yang kedua. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama, ya, ayat di atas menjelaskan keutamaan tauhid, fadilatut tauhid, thamratut tauhid, ya, buah dari orang yang berjalan di atas tauhid yang benar. Di mana ya seorang muwahhid, ahli tauhid yang menjaga kemurnian tauhidnya, maka dia diberikan dua kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama diberikan rasa aman. Yang kedua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dunia Allah berikan padanya hidayah, petunjuk. Allah berikan kepadanya rasa aman. Ya. Dan di akhirat Allah berikan hidayah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan rasa aman dari huru-hara, ya, dari setiap kesempitan-kesempitan di hari kiamat nanti. Makanya kata para ulama, kualitas rasa aman yang didapat oleh seorang hamba di dunia dan akhirat, serta kualitas hidayah yang didapat oleh seorang hamba di dunia dan akhirat, itu berbanding dengan kualitas tauhidnya. Ya, semakin baik kualitas tauhid seseorang, maka semakin besar rasa aman yang dia dapatkan. Ya, semakin besar hidayah yang dia dapatkan. Semakin kurang, ya, semakin kecil kualitas tauhid seorang hamba, maka semakin kecil bagian hidayah yang dia dapatkan, dan semakin kecil rasa aman yang dia dapatkan. Dan ini real, jemaah yang Allah muliakan. Ya, orang itu kalau dia jauh dari tauhid, maka hidupnya akan senantiasa diliputi oleh was-was, oleh rasa takut. Ya, jadi orang yang paranoid. Ya, dikit-dikit takut ini, takut itu. Ya. Tapi kalau seseorang dia memiliki tauhid yang benar, iman yang lurus, maka insya Allah tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dia yakin bahwasanya segala sesuatu yang akan menimpa dirinya tidak mungkin akan menimpa dirinya kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ahli tauhid, semakin kuat tauhid seorang hamba, insya Allah semakin tenang hidupnya. Ya, nggak mikir macam-macam. Ya, besok makan apa? Ya, nanti kalau punya anak, anaknya mau dikasih makan apa? Tidak. Dia yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ikhtiarnya maksimalkan.
Yang penting takwanya maksimalkan. Urusan dunia, urusan rezeki, masing-masing sudah ditakar oleh Allah dan tidak akan tertukar dengan yang lain. Gak mungkin tertukar. Yang penting kita takwa kepada Allah, kemudian ikhtiar mencari rezeki. Ya, menjemput karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mungkin seorang hamba meninggal dunia kecuali kalau sudah disempurnakan jatah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian orang ya ketika nabrak kucing, ya macam-macam pikirannya, takut apes, ya, takut kena musibah ini, kena musibah itu. Ya. Kenapa? Karena ada yakni keyakinan-keyakinan yang bersifat khurafat yang tidak dibangun berdasarkan dalil. Ya, hati-hati kalau nabrak kucing, ya, nanti kena musibah. Akhirnya apa? Takut. Ya. Tapi orang yang tauhidnya kuat, tawakalnya kuat, imannya kuat, selama dia nggak sengaja, ya, maka nggak ada dosa. Ya. Tidak ada dosa. Ya. Ketika kita nabrak kucing, kita nggak sengaja, ya kita lewat biasa, kemudian tiba-tiba kucing apa? Kucing nyelonong lewat. Ya, kadang-kadang itu yang bikin masalah. Ya kita nggak ada niat untuk menabrak kucing. Qadarullah kita lagi ya jalan naik kendaraan, naik mobil atau naik motor, tiba-tiba kucing lewat, kena mati. Ya. Maka kita ya ini kalau memang nggak ada niat, nggak ada dosa. Ya. Kecuali memang sengaja, maka berdosa. Zalim. Ya, termasuk kezaliman. Akan tetapi kalau seseorang dia tidak sengaja untuk membunuh seekor kucing, maka tidak ada dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau seseorang dia punya keyakinan-keyakinan yang tidak mendasar, maka dikaitkan nanti akan apa? Kena musibah, kena kecelakaan, ya macam-macam. Akhirnya apa? Diliputi oleh rasa takut, ya, was-was, takut ini, takut itu. Ya. Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, luruskan tauhid kita, ya, bahwasannya tidak ada yang menimpa seorang hamba ya kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita enggak zalim ya kepada siapapun, kepada manusia, kepada hewan, ya. Jangan kita menzalimi mereka. Ya, tapi kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bukan karena kesengajaan kita, ya, maka jangan ya dikaitkan dengan perkara-perkara yang tidak berdasar ya di dalam syariat kita. Baik, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang penulis bawakan, faedah yang kedua, ayat di atas menjelaskan anna syirka zulmun mubtilun lil iman. In kana akbar au munqisun lahu in kana asghar. Bahwasanya dosa kesyirikan adalah kezaliman. Bahkan kezaliman yang paling apa? Yang paling besar. Ya. Dosa syirik itu kezaliman. Dan ingat, dosa syirik bisa membatalkan keimanan. Kalau seandainya syiriknya syirik akbar, maka bisa membatalkan keimanan. Ya. Kalau syiriknya syirik asghar, syirik kecil, maka mengurangi kesempurnaan iman. Tapi nggak sampai membatalkan. Karena syirik itu ada dua. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya, kalau seandainya syiriknya syirik akbar, seperti minta kepada selain Allah, ya, istighatsah kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, ya, atau yakni meyakini adanya sembahan yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala atau selain Allah, itu syirik akbar yang bisa membatalkan keimanan seorang hamba. Ya.
Tapi kalau syiriknya syirik asghar, ya syirik kecil, ya, maka tidak sampai pada membatalkan keimanan, tapi mengurangi kesempurnaan iman seorang hamba. Ya, mengurangi kesempurnaan iman seorang hamba, seperti bersumpah dengan nama selain Allah, itu syirik asghar, ya, yang kalau dikerjakan maka akan mengurangi, ya, kesempurnaan iman seorang hamba. Nah, yang terakhir, yang ketiga, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat pertama yang penulis bawakan, anna syirka sababul khawfi fid dunya wal akhirah. Bahwasanya kesyirikan adalah sebab, ya, rasa takut di dunia dan akhirat. Kesyirikan adalah sebab, ya, rasa takut di dunia dan akhirat. Sebagaimana tauhid sebab rasa aman di dunia dan akhirat, maka lawannya juga demikian. Ya, berlaku pemahaman kebalikan. Sebagaimana tauhid sebab hidayah dan sebab rasa aman, maka kesyirikan adalah sebab yang memalingkan seseorang dari hidayah dan sebab yang akan menghadirkan rasa takut, ya, dalam diri seorang hamba. Maka perbaiki kualitas tauhid kita. Belajar tauhid, kuatkan tauhid kita, kuatkan iman kita, ya, agar kita mendapatkan, ya, keamanan di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Baik, kita bahas satu hadis lagi. Ya, dalil yang kedua yang penulis bawakan di bab yang kedua adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya dari jalan sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu wa ardhahu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah." Siapa yang bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah semata, tidak ada syarikat baginya, tidak ada tandingan baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasannya Muhammad adalah seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua sifat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat sebagai seorang hamba dan sifat sebagai seorang rasul. Dan dua sifat inilah yang membatasi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk, ya, tidak kita remehkan dan tidak boleh kita lebihkan. Ya. Sifat hamba ubudiyah, Nabi adalah hambanya Allah. Maka tidak boleh kita bersikap ghulu terhadap beliau. Tidak boleh mengangkat Nabi melebihi derajat kenabian, ya, dengan menisbatkan sesuatu yang tidak layak kecuali hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti menisbatkan Nabi kepada perkara-perkara gaib, ya, atau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, istighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Karena beliau adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan seorang ilah, ya, bukan seorang Tuhan, bukan sembahan. Muhammad bin Abdullah adalah Abdullah, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki karakteristik ketuhanan. Maka nggak boleh kita beribadah kepada Nabi. Ya, nggak boleh kita berdoa meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, ketika Nabi mengajarkan
akidah yang benar kepada Ibnu Abbas yang masih kecil saat itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak kecil, aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kata Nabi yang mulia, wahai anak kecil, aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Yang pertama, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau dapatkan Allah di hadapanmu. Kemudian kata Nabi, apabila engkau minta, maka minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Nabi mengajarkan Ibnu Abbas untuk minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak pernah mengajarkan Ibnu Abbas minta kepada saya wahai Ibnu Abbas, tidak. Tapi dikembalikan kepada Allah. Kalau kamu minta sesuatu, minta hajat, maka mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu isti'anah, minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ya segala urusan makhluk di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat risalah. Ya, yang mana sifat risalah ini ya menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak boleh kita remehkan. Ya. Wajib kita muliakan, wajib kita agungkan, wajib kita cintai. Bahkan orang-orang beriman wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada dia mencintai dirinya sendiri. Wajib. Ya. Seorang muslim, seorang muslimah wajib mendahulukan cintanya kepada Nabi daripada dia cinta kepada dirinya sendiri. Ya. Daripada dia mencintai istri dan anak-anaknya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama bagi orang-orang beriman dari segala sesuatu. Ya, maka wajib kita mendahulukan cinta kita kepada Nabi daripada cinta kepada selain beliau. Hatta cinta kita kepada diri kita sendiri. Ya, tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi yang mulia kata para ulama adalah abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzdzab. Nabi kita Muhammad adalah seorang hamba yang tidak boleh disembah. Ya, seorang hamba yang tidak boleh disembah, dan beliau juga seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Ini dua sifat ini yang menjaga ya yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dua perkara yang jelek, ya, ghulu, berlebihan, atau tafrid, ya, yakni meremehkan, merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi yang mulia, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Dan siapa yang bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah seorang hamba Allah dan utusannya, bukan anak Allah. Nabi Isa adalah hamba Allah, ya, bukan anaknya Allah, dan dia bukan Tuhan. Nabi Isa adalah hamba Allah dan seorang rasul, seorang utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Nabi Isa adalah kalimat Allah yang Allah ya lemparkan kepada Maryam. Yani dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, kun, jadilah, maka jadilah. Ya, Nabi Isa tercipta dengan kalimat Allah, dengan perintah Allah, kun, ya, fayakun, maka jadilah. Wa ruhun minhu. Dan Nabi Isa adalah ruh. Jadi antara ruh-ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isa adalah makhluk. Di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan khalik, bukan pencipta, bukan Tuhan. Ya, tapi beliau adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Siapa yang bersaksi bahwasanya surga itu hak adanya, benar adanya, dan neraka juga benar adanya, adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal.
maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga, ya, bagaimanapun kondisi amalannya. Ya. Siapa yang bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, bersaksi bahwasannya Muhammad adalah seorang hamba dan utusan Allah, bersaksi bahwasannya Nabi Isa seorang hamba dan utusan Allah, ya, kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam alaihissalam, ya, dan meyakini bahwasannya surga dan neraka hak adanya, tidak fiktif, ya, tapi ada. Surga dan neraka itu ada. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun kondisi amalannya. Kita ambil pelajaran dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu wa arda. Hadis di atas yang pertama memberikan pelajaran, ya, tentang keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid. Bahwasanya orang yang berjalan di atas tauhid, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua, hadis di atas menjelaskan, ya, wajibnya bersikap pertengahan terhadap hak para nabi dan rasul. Gak boleh melebihkan, gak boleh mengurangi. Ya. Gak boleh kita meremehkan para nabi dan rasul. Gak boleh kita mendahulukan cinta kita kepada, ya, orang lain selain daripada para nabi dan rasul. Maka tidak boleh kita berbuat tafrid, meremehkan, menggampangkan hak-hak para nabi, ya, nggak memuliakan, nggak menghormati, nggak mencintai, tidak boleh. Tapi di saat yang lain tidak boleh kita bersikap ghulu kepada para nabi dan rasul. Maka antara ifrat dengan tafrid, ifrat artinya berlebihan, ya, mengangkat, melebihi batasannya, sebagaimana orang-orang Nasrani, ya, berbuat ifrat, berbuat hulu, melampaui batasan, mengangkat Nabi Isa sebagai apa? Sebagai Tuhan. Itu namanya ifrat, hulu. Maka sebagaimana orang-orang Nasrani tercela ketika melebihkan Nabi Isa alaihi salam dari batasannya sebagai seorang hamba, maka kita sebagai umat Nabi jangan berperilaku sama dengan orang-orang Nasrani. Nggak boleh kita, ya, mengangkat Nabi kita Muhammad melebihi derajat beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul. Ya, dengan meyakini bahwasanya Nabi Muhammad tahu perkara-perkara yang gaib. Ya, Nabi Muhammad bisa menjawab apa yang kita minta. Ya, akhirnya kita ibadahnya bukan kepada Allah, tapi ibadahnya kepada siapa? Kepada Nabi. Maka tidak ada bedanya antara kita dengan, ya, umat Nasrani yang mereka beribadah kepada Nabi Isa alaihi salam selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kewajiban orang-orang beriman adalah bersikap wasat, pertengahan dalam masalah hak-hak Nabi. Gak boleh merendahkan, gak boleh meremehkan, tidak boleh juga bersikap ghulu, berlebihan. Ya, tidak boleh kita mengangkat para nabi dan rasul pada derajat ketuhanan, tidak boleh. Ya, karena itu di antara, ya, kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh orang-orang, ya, Nasrani terhadap Nabi Isa alaihi salam. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil di antara pelajaran berharga dari hadis di atas, bahwasannya pelaku maksiat dari kalangan al-muwahhidin, ahli tauhid. Pelaku maksiat, ya, dari kalangan orang-orang beriman, mereka tidak dikekalkan di dalam siksa api neraka. Ya. Selama mereka tidak meninggal di atas dosa kesyirikan, maka masih ada harapan, masih ada kesempatan
untuk dimasukkan ke dalam surga. Sebanyak apapun dosa dan maksiat yang pernah dia perbuat. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya terhadap pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang beriman. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memvonis pelaku dosa besar dengan kekufuran. Sebagaimana ya vonis orang-orang Khawarij. Ya. Ahlus Sunnah tidak menghukumi pelaku dosa besar sebagai orang yang kafir keluar dari Islam. Ya, selama dosa besar yang dia lakukan bukanlah dosa kekufuran, bukanlah dosa kesyirikan, dan bukan dosa kemunafikan, maka dia seorang muslim. Ya, wafat sebagai seorang muslim. Meskipun dia membawa dosa besar yang sangat besar. Ya, dosa besar yang sangat banyak. Selama level dosa besarnya di bawah kesyirikan, maka dia masih muslim. Ya, dan di akhirat pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah berkehendak, Allah akan menyiksa mereka, mengadab mereka karena dosa-dosa yang mereka bawa. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat kesyirikan kepadanya, dan Allah masih mengampuni dosa-dosa yang levelnya di bawah kesyirikan, ya, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jaga tauhid kita, jangan sampai berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita meninggal dunia membawa dosa yang kita lakukan, tapi di bawah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah masih ada harapan untuk ya selamat dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa yang paling layak untuk kita jauhi adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan dalil yang ketiga dari bab yang kedua di pertemuan yang akan datang. Baik. Ada pertanyaan, teman-teman? Kalau ada, kita beri kesempatan sebelum kita tutup majelis kita di sore hari ini. Baik, nggak ada pertanyaan ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa kita pahami dengan baik. Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, yang menambah timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.